peninggalan Hindu-Buddha yang masih ada dan dapat dimanfaatkan sebagai aset pariwisata dan budaya. Peninggalan fisik seperti contohnya itu candi, candi Borobudur, candi Prambanan, dan candi-candi daerah. Prasasti, arca, dan relief adalah bukti material peradaban Hindu-Buddha yang masih terlihat di banyak lokasi di Indonesia. Selain menjadi objek penelitian arkeologi dan historia, situs-situs ini berfungsi sebagai destinasi wisata budaya dan religi, tempat upacara tradisional, dan pusat edukasi sejarah. Untuk dimanfaatkan sebagai aset, diperlukan pengelolaan terpadu, seperti konservasi fisik, fasilitas pengunjung, yaitu akses jalan, papan informasi, dan pusat informasi, pemandu terlatih, dan program wisata yang bertanggung jawab. Manfaat ekonominya nyata. Kunjungan wisata meningkatkan pendapatan lokal lewat tiket, homestay, kuliner, dan souvenir, tetapi harus diseimbangkan dengan perlindungan situs agar tidak rusak. Bagi pelajar SMK, situs ini bisa menjadi laboratorium praktik, yaitu latihan pemanduan wisata, fotografi dokumenter, konservasi sederhana, pengelolaan event budaya, serta studi kasus untuk proyek kewirausahaan berbasis lokal. Nilai-nilai luhur dari masa hidup Buddha, toleransi, gotong royong, kemandirian, etos kerja yang relevan untuk pembentukan karakter pelajar SMK. Toleransi pada masa lalu tampak adanya kehidupan bermasyarakat yang menampung berbagai pengaruh agama dan budaya. Contoh, akulturansi antara praktik lokal hidup dan Buddha untuk pelajar SMK. Toleransi berarti kemampuan bekerja dengan orang yang berbeda latar agama, suku, atau keahlian tanpa konflik. Implementasinya, kerja kelompok lintas jurusan penghargaan atas ide teman, dan praktik pelayanan pelanggan yang menghormati keberagaman. Gotong royong membangun candi besar hanya berhasil melalui bekerja kolektif, tenaga dan dana dan keterampilan banyak pihak. Nilai ini relevan untuk proyek vokasional, pekerjaan proyek sekolah secara tim, pembuatan produk, souvenir, festival sekolah, pembagian tugas, dan koordinasi. Gotong royong juga mengajarkan tanggung jawab sosial. Hasil pariwisata harus memberi manfaat ke komunitas lokal. Kemandirian. Masyarakat masa itu mengembangkan teknologi pertanian, kerajinan, dan perdagangan sendiri sehingga mampu mandiri secara ekonomi. Bagi siswa SMK, kemandirian dimaknai sebagai kemampuan membuka usaha mikro, mengelola hasil belajar menjadi produk atau jasa, serta mengambil inisiatif saat praktik kerja. Kegiatan praktik kewirausahaan di sekolah, pembuatan portofolio dan usaha kecil atau pabrik mini souvenir, catering, event, melatih kemandirian ini. Etos kerja, detail arsitektur dan relief menunjukkan ketelitian, konsistensi, dan disiplin kerja. Etos kerja penting untuk kualitas produk atau jasa di dunia vokasi. Tepat waktu, rapi, teliti, menjaga mutu. Di kelas SMK bisa dilatih lewat standar kerja, quality control, latihan berulang, dan evaluasi hasil produksi sehingga lulusan memiliki reputasi profesional. 3. Potensi pengembangan industri kreatif dan pariwisata berbasis warisan Hindu-Buddha. Yang pertama, produk kreatif, souvenir seperti miniatur candi, gantungan kunci, ukiran, tekstil bermotif kreatif seperti batik atau scarf, pernak-pernik desain interior seperti panel ukir, hingga lini fashion dengan motif klasik. Produk ini cocok dibuat oleh siswa jurusan kerajinan tangan, fashion, atau teknik mesin ringan yang cetak atau miniatur. Yang kedua, jasa vokasional, pakai tur berbahasa lokal atau asing yang dipandu siswa pariwisata, workshop pahat ukir untuk pengunjung, pementasan tari teater berbasis kisah relief, homestay yang dikelola komunitas siswa, praktik perhotel, dan layanan fotografi profesional untuk wisatawan. Yang ketiga yaitu konten digital dan edukasi, pembuatan video dokumenter, aplikasi edukasi interaktif, tur virtual 3D,
dan materi pembelajaran digital yang biasa digunakan atau jadi portofolio siswa multimedia. Yang keempat atau yang terakhir, model bisnis dan kolaborasi. Sekolah bisa membentuk UKM sekolah atau koperasi yang memproduksi souvenir, bermitra dengan dinas pariwisata, desa wisata, dan komunitas konservasi, serta menjual lewat platform online dan marketplace. Program magang destinasi akan mempercepat kompetensi siswa. Terima kasih. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menjelaskan berbagai bentuk peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia, serta menjabarkan manfaatnya bagi pendidikan, budaya, dan pariwisata masa kini. 2. Siswa mampu mengembangkan gagasan kreatif berupa produk atau jasa berbasis warisan Hindu-Buddha yang dapat dikaitkan dengan keterampilan vokasional di SMK. 3. Siswa mampu menumbuhkan sikap reflektif dengan menyadari pentingnya melestarikan nilai-nilai luhur Hindu-Buddha, toleransi, gotong royong, kemandirian, dan etos kerja untuk membangun karakter dan menghadapi tantangan global. Sumber pencarian 1. Kemdikbud Go ID Pendidikan dan Budaya. 2. Kemenparekraf Go ID Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 3. UNESCO ORG Borobudur dan Prambanan sebagai World Heritage. Yang keempat, Balai Konservasi Candi, laporan konservasi dan pengelolaan situs.